yang mana perang-perang lain tidak Allah tuliskan secara
sempurna. Laqad nasarakumullah, sungguh Allah telah menolong kalian fi mawadina katsiratin wa yawma Hunain, di dalam berbagai medan pertempuran, dan wa yawma Hunain, dan pada saat pertempuran di lembah Hunain. Id a'jabatkum kathratukum, saat kalian takjub, saat kalian merasa bangga dengan banyaknya diri kalian. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a, tapi ternyata banyaknya jumlah itu tidak berpengaruh bagi kalian, tidak bernilai sedikit pun bagi kalian. Falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, dan dunia pada saat itu terasa sempit. Tsumma wallaytum mudbirin, kemudian kalian berpaling dan lari dari medan pertempuran. Dalam ayat selanjutnya, tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala, dalam ayat selanjutnya Allah jelaskan, tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladziina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Allah turunkan sakinah kepada Rasul dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah berikan azab kepada orang-orang yang kafir. Maka itulah balasan kepada orang-orang yang kafir yang mengingkari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azza wa jalla, sedikit melihat kembali kepada peristiwa Hunain, di mana setelah Fathul Makkah atau Futuh Makkah, di mana Rasulullah SAW beserta dengan kabilah-kabilah yang terkait selama perjalanan Rasul dari Madinah ke Makkah untuk menaklukkan kota Makkah saat itu, kira-kira berjumlah 10.000 orang, dan berhasil saat itu menaklukkan kota Makkah. Bahkan dikatakan sebagai Yaumur Rahmah, hari kasih sayang. Bahkan mungkin kurang tepat disebut penaklukan, tapi disebut Yaumur Rahmah dalam kitab Al-Hukum, hari rahmat, karena tidak ada pembunuhan, tidak ada perampasan, dan di mana setiap orang yang berlindung maka diamankan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu maka masuklah beberapa kaum musyrikin Quraisy ke dalam Islam, beriman, atau yang kita sebut sekarang dengan mu'alaf. Ternyata dengan kedatangan Rasulullah SAW ternyata Bani atau suku-suku lainnya itu merasa terancam. Salah satunya adalah Bani Saqif, dan salah satu suku lainnya berkolaborasi, bekerja sama, membuat koalisi. Karena mereka tahu target selanjutnya setelah menaklukkan kota Makkah adalah menuju ke daerah Taif, dan mungkin mereka yang akan ditaklukkan selanjutnya. Maka bahkan sebelum Rasul menaklukkan kota Makkah, mereka sudah bersiap mengumpulkan koalisi untuk menyerang Rasulullah SAW. Dan kabar itu pun terdengar, dan tidak tanggung-tanggung mereka menyiapkan sekitar 20.000 tentara beserta hewan ternak, semua hartanya dibawa, hewan ternaknya dibawa, bahkan semua istri-istrinya pun dibawa, dan anak-anaknya dibawa, artinya semua keluarganya diikutkan, dengan maksud agar tidak ada yang kabur dari medan pertempuran dan tidak ada yang beralasan. Sampai seperti itunya mereka menghimpun bala tentara dan mempersiapkan diri di lembah Taif. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar hal itu, maka Rasul menyiapkan tentaranya setelah melakukan kota Makkah menuju lembah Hunain untuk melakukan dua kabilah atau dua suku yang berkoalisi untuk menyerang Rasulullah SAW. Dengan 10.000 pasukan ditambah dengan 2.000 pasukan bersenjata lengkap dari mu'alaf-mu'alaf kaum Quraisy yang telah beriman kepada Rasulullah SAW saat melakukan kota Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas mencantumkan kata in'ajabatkum, ketika jumlah yang banyak itu 12.000, jumlah yang paling banyak selama Rasulullah
dirinya, merasa tidak akan terkalahkan, merasa paling hebat karena jumlah mereka banyak. Atau Rasul bisa menang dengan 300 orang melawan 3.000 orang. Atau Rasul bisa menang di perang Khandaq melawan bala tentara 10.000 orang lebih, melawan hanya 3.000 orang plus wanita dan anak yang ada di Madinah. Itu bagaimana dengan 12.000 orang dengan senjata lengkap? Pasti itu udah pasti menang. Auto win, udah pasti menang. Itulah kesempurnaan yang terjadi di antara para tentara yang ikut di dalam peperangan tersebut. Karena kesombongan itu, karena merasa tinggi, merasa pasti akan menang, mereka lupa akan satu hal, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahnya dilupakan. Maka saat tiba ke lembah Hunain, jarak antara Makkah dan Taif ada lembah lembah Hunain. Maka di sana tanpa disadari melakukan taktik sembunyi, ternyata para pasukan koalisi sudah menyiapkan tentara pemanah ahlinya di dalam lembah-lembah Hunain yang saat itu tanpa diketahui oleh pasukan umat muslimin. Saat tiba, semua pasukan kocar-kacir berlari meninggalkan Rasulullah SAW. Rasulnya ditinggalkan dengan hanya menyisakan, dalam buku yang ditulis oleh Profesor Muhammad Ridho, hanya menyisakan 100 orang yang menjaga Rasulullah SAW. Bayangkan 12.000 orang hanya menyisakan 100 orang yang menjaga Rasulullah. Maka dengan keadaan perang yang tidak membaik, saat itu Rasulullah SAW bahkan menyebutkan, wahai umat muslim, di sini aku Muhammad Ibnu Abdullah, tapi tidak ada yang mengikuti, nggak disahut. Sabda Rasul udah nggak dipedulikan lagi oleh pasukan yang begitu besar. Tapi setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan satu seruan, ya ashabus samrah, wahai para ahli samrah, atau orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon samrah saat perjanjian Hudaybiyah. Saat disebutkan ashabus samrah, maka pasukan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang telah berjanji, mereka berkumpul kembali bersama Rasulullah SAW dan membalikan keadaan perang. Dan jumlah mereka berapa? Tidak lebih daripada 1.000 orang melawan 20.000 pasukan kaum musyrikin saat itu. Dengan jumlah yang sangat sedikit, mereka mampu meluluh lantahkan kaum koalisi yang dibentuk untuk menghancurkan Rasulullah SAW hanya dengan sedikit pasukan. Lalu bagaimana dengan belasan ribu pasukan tadi? Nah, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menggaris bawahi, laqad nasarakumullah, sungguh kemenangan itu adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kekuatan manusia, bukan atas kekuatan teknologi, bukan atas kekuatan ilmu pengetahuan, bukan atas kekuatan militer atau perlengkapan logistik yang banyak, bukan. Tapi laqad nasarakumullah, garis bawahnya adalah nasarakumullah, nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari kisah singkat peperangan Hunain, maka pada saat ini umat muslim entah dimanapun belahan dunia, baik di negara kita pun, selalu berdoa, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, ya Allah tolonglah ikhwan-ikhwan kita sama muslim. Namun pertanyaannya, bagaimanakah agar pertolongan Allah itu datang? Bagaimanakah atau siapakah orang yang berhak menerima pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita kembali kepada ibrah perang Hunain, maka yang akan mendapatkan pertolongan Allah bukan 12.000 orang yang banyak itu, bukan, tapi mereka adalah
Sedangkan dua golongan umat itu anzala junudan lam taruha. Allah turunkan tentara-tentara yang tidak bisa terlihat oleh musuh. Dan itulah yang menjadi kemenangan pada saat perang Hunain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini di bulan Syawal, maka peningkatan apa yang perlu kita lakukan? Tentunya yang perlu ditingkatkan adalah keimanan, ketakwaan, serta kesabaran. Karena menurut riset yang dilakukan oleh Pew Research Center tahun 2015, jumlah umat muslim di dunia itu mencapai 1,8 miliar per tahun 2015, 1,8 miliar. Dan menurut penelitiannya sampai tahun 2050 umat Islam akan meningkat dari 24% lebih penghuni penduduk dunia menjadi 32 atau 34% penduduk dunia di bumi ini. Umat muslim tahun 2050 diprediksi seperti itu. Namun pertanyaannya, dengan jumlah yang banyak itu, apakah dengan jumlah yang 1,8 miliar itu, apakah Islam menjadi agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, yang tinggi dan ditinggikan? Maka jawabannya tentu sudah kita bisa jawab sendiri-sendiri. Lalu pertanyaannya, kenapa Islam tidak menjadi tinggi? Karena tadi yang dibanggakan adalah kuantitas. Kuantitas itu adalah jumlah. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah itu bukan hanyalah sebatas angka di atas kertas. Atau kalau kita hanya sebatas tulisan di dalam KTP Islam. Tapi yang perlu dibangun adalah kualitas keimanannya, yang dapat menolong dan dapat mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang seperti apa? Maka pengertian keimanan adalah tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil arkan, yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dan juga dilakukan oleh perbuatan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ternyata di antara banyak begitu umat muslim, hanya yang mengaku umat muslim ternyata masih banyak yang hanya tercatat dalam KTP saja. Lalu apa buktinya keimanannya? Maka Allah Subhanahu wa taala begitu tegas menjelaskan dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Sungguh engkau belum beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kami sudah berislam. Pada saat itu Arab Badui ataupun kaum musyrikin Quraisy yang saat itu Mekah masuk Islam, mereka sudah Islam. Tapi kata Allah, qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Kalian baru Islam tapi belum beriman, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Artinya bukan jumlah, bukan status, tapi kualitas keimanan, kualitas ketaatan, ibadah yang dibangun atas dasar keilmuan, yang dibangun atas dasar amal soleh. Dan sekali lagi, ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya sahur, bukan hanya haji, bukan hanya dan atau ibadah-ibadah mahdoh lainnya yang sudah ada dalam ketentuan Allah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Intinya pada kesempatan kali ini, di begitu banyaknya kejadian yang terjadi, maka solusinya bukan kita berangkat keluar bergebu-gebu ingin menyerang orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir yang menghancurkan Islam, bukan. Karena itu sama sekali tidak menolong, kata Allah. Itu semua tidak menolong. Dengan jumlah kita yang banyak misalkan, itu sama sekali tidak menolong, karena tidak ada pertolongan Allah di sana. Tapi pertolongan Allah akan datang kepada sedikit orang.
tidak melihat backgroundnya siapa, dari mana, orang mana, enggak. Tapi yang dilihat adalah sejauh mana kualitas dia kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Muhajir dan orang-orang Ansor. Hanya dengan segelintir orang mereka dapat memajukan 20.000 tentara dengan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita saat ini adalah bagaimana caranya meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan, dan kualitas kesabaran. Karena itu juga yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal. Ya ayuhan nabi, haridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atayn. Kata Allah, kalau ada 20 orang bersabar, maka dia dapat mengalahkan 200 orang dari musuh Allah. Artinya kesabaran menjadi kunci kemenangan. Dan di akhir ayatnya biiznillah, hanya dengan izin Allah. Maka pesan kita terkhusus untuk diri pribadi dan untuk yang mendengarkan, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan, dan kualitas kesabaran kita kepada Allah. Ya, tidak hanya dengan doa, tidak hanya dengan sekedar datang mengaji, tapi benar-benar dilakukan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan kita ngaji ternyata bab fikih pun belum selesai, maka kaji di lain tempat, kaji sendiri. Kalau bab fikih aja belum selesai, mau kapan kita membahas hal lainnya? Mau kapan kita pindah ke bab-bab yang lainnya? Mau kapan kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada hal-hal yang lainnya? Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan. Barakallahu